Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1586 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami siapkan hati kami, siap ditaburi benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal 19, ayat 1 sampai ayat 5. Di bawah perikop nyanyian atas jatuhnya Babel. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat-ayat ini membuktikan bahwa pada akhirnya hanya Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kita kepastian keselamatan. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa ini adalah puncak kemenangan orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun selama dia hidup di dunia ini, mereka menderita dengan berbagai-bagai macam penganiayaan, penderitaan, tetapi mereka tetap bertahan di dalam iman percaya mereka kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Mereka yang tetap bertahan di dalam iman kepada Tuhan Yesus, mereka akan menang, mereka akan diselamatkan. Haleluya. Oleh karena itu saudara, jangan pernah menggadaikan atau menjual atau meninggalkan iman saudara hanya karena hal-hal yang sementara. Saudara menggadaikan, menjual, meninggalkan iman saudara, itu hal yang sia-sia saudara. Tetaplah setia kepada Tuhan walaupun kita menderita. Tetaplah kuat berpegang dalam iman percaya kepada Tuhan walaupun memang berat persoalan, pergumulan, tekanan yang terus datang silih berganti menyerang kita. Tapi tetaplah kuat berpegang di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Meskipun apa yang kita doakan belum Tuhan jawab, tetaplah percaya. Amin. Karena yang terpenting adalah keselamatan jiwa kita. Amin. Bukan pada kesembuhan, bukan juga pada banyaknya berkat yang akan kita dapatkan, tapi
Fokuslah pada keselamatan itu. Itu yang paling penting. Itu goalnya Tuhan buat kita. Kita semua ada bersama-sama dengan orang-orang percaya. Berada di sorga yang kekal. Bersama Bapa kita yang kekal. Haleluya. Ayat 1. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang tetap bertahan hingga akhirnya. Saudara yang tetap setia mengiring Yesus sampai menutup mata. Saudara dan saya ada di dalam himpunan besar orang banyak di surga. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Katanya haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Haleluya. Saudara perhatikan. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada siapa? Pada Allah kita. Haleluya. Saya teringat dengan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Saudara, bicara keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang lain. Dengar baik. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Tidak ada. Hanya pada Yesus Kristus. Satu-satunya jalan menuju keselamatan kekal. Haleluya. Yohanes 14 ayat 6 berkata. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Saudara dengar baik. Hanya Yesus, jalan yang benar, menuju hidup kekal. Kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu berarti saudara berada di jalan yang benar, yang menuju kepada hidup yang kekal. Haleluya. Satu hari nanti, saudara dan saya, orang-orang percaya, akan bersama-sama dalam himpunan besar orang banyak itu dan berkata, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Haleluya. Ayat ini adalah puncak kemenangan kita orang percaya. Haleluya. Mungkin selama kita hidup di dunia ini, kita teraniaya, menderita. Kita seringkali mengalami hal-hal yang tidak adil dalam kehidupan kita karena iman kita. Kita tidak membalas kejahatan orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Tidak. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tetap berdoa buat mereka yang telah berbuat jahat, yang telah menyakiti kita. Kita tetap mengasihi mereka. Kita tetap memberikan pengampunan kepada mereka. Amin. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara manusia, kita bisa membalas kejahatan orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Tapi bukan itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita tahu, balas-membalas itu bagian Tuhan. Bagian kita memberkati, mendoakan, mengasihi dan mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Urusan balas-membalas kejahatan mereka bukan urusan saya dengan saudara, tapi urusan Tuhan. Amin. Jadi fokus kita bukan kepada balas-membalas, tetapi fokus kita pada pertumbuhan iman kita. Kalau ada yang berbuat tidak baik kepada kita, biar dia yang berurusan dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga menangkap pesan di sini. Seseorang yang bertumbuh di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan, dia akan membalas kejahatan orang dengan kebaikan, dengan mendoakan mereka. Amin. Tetapi mereka yang tidak kuat imannya, mereka akan bereaksi dengan hal-hal yang negatif. Mereka akan membalas kejahatan orang dengan kejahatan, dan lain sebagainya. Tapi saya percaya semua pendengar
bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita mengalami satu penganiayaan, kita tidak berpikir bagaimana caranya membalas kejahatan orang itu. Tapi yang ada pada pikiran kita, Tuhan berkati dia, kita mendoakan dia, kita mengampuni dia. Itu tanda iman kita sudah bertumbuh. Haleluya. Ayat 2, sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selama kita hidup di dunia ini, kita menderita. Tapi pada akhirnya, Allah kita menjadi hakim yang agung, yang akan menghakimi orang dengan benar dan adil, menurut dengan apa yang dia tabur selama hidupnya. Dalam penghakiman Tuhan tidak ada tebang pilih. Tidak ada suap menyuap di sana atau praktek korupsi pada Allah. Tidak ada kompromi di sana. Tuhan Yesus adalah hakim agung itu. Akan menghakimi dengan benar dan adil. Siapa yang bersalah akan dihakimi. Itulah hari penghakiman. Hari pembalasan Tuhan pada orang-orang yang berbuat jahat. Perhatikan, Tuhan menghakimi pelacur besar, itu gambaran Babel. Yang saya artikan, dalam kitab Kejadian, ada cerita tentang Menara Babel, dan juga di dalam zaman Yesaya, Yeremia, di mana orang-orang Israel, saudara, mereka berada di Babel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kita belajar dari Kejadian 11. Ada cerita tentang Menara Babel. Pada saat itu orang-orang masih satu bahasa. Mereka kemudian bersatu membuat satu menara sampai ke langit. Dan mereka berkata, mari kita cari nama. Saya menangkap tujuan mereka membangun Menara Babel ini, membangunnya sampai ke langit. Ini adalah nafsu mereka, ingin seperti Allah. Mereka membangun Menara Babel sampai di langit. Kalau sudah di langit dan mereka tidak ketemu Allah di sana, maka mereka akan memiliki pandangan bahwa Allah itu ternyata tidak ada. Sama seperti dengan waktu manusia pertama mendarat ke bulan. Karena pandangan orang pada saat itu Tuhan ada di bulan. Dan mereka mendarat di bulan dan mereka tidak berjumpa dengan Tuhan dan memberikan anggapan kepada mereka. Oh, ternyata Tuhan itu tidak ada. Karena mereka sudah naik ke langit sampai ke bulan dan mereka tidak berjumpa dengan Tuhan. Makanya tidak heran. Sejak saat itu ada gelombang orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena mereka sudah sampai ke bulan dan tidak berjumpa dengan Tuhan. Rupanya semangat atau spirit itu juga yang terjadi di Babel. Dan tujuan lain, mereka membangun Menara Babel, tujuannya ingin dipuja-puji, ingin populer, ingin kaya, dan lain sebagainya. Karena ingin seperti Allah, ingin populer, ingin kaya, akhirnya mereka menjadi penyembah berhala. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan, mereka gila kerja dan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa mereka sadari. Mereka telah melacurkan diri mereka kepada penyembahan berhala. Mereka telah melacurkan diri mereka kepada iblis. Tentunya ini hal yang menyakiti hati Tuhan. Dengar baik, kalau saudara tidak beribadah kepada Tuhan, satu hari nanti, Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya dari kita. Kita akan dihakimi, kita akan dihukum. Saudara lihat, ketika bangsa Israel tidak beribadah kepada Tuhan, Israel dihukum oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu. Siapa itu? Iblis. Tuhan telah menghukum dia dan membuang dia ke dunia ini. Dan satu hari nanti, dia akan dicampakkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya
iblis selalu menghasut setiap orang percaya supaya mereka meragukan kehadiran Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hari nanti kita semua akan diperhadapkan dengan hakim agung. Tidak ada pembela di sana. Kita semua akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama kita ada di dunia ini. Makanya saudara, tetaplah di dalam iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Saya tahu saudara, hari Tuhan sudah semakin dekat. Makanya iblis membuat iman orang percaya mulai bimbang, mulai ragu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab Tuhan sudah semakin dekat. Biarlah di saat Tuhan datang ke dunia ini, kita tetap setia mengiring iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Ayat 3. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Mereka yang selama hidup di dunia ini, hidup dalam dosa, mereka akan dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Makanya kalau saudara hidup dalam dosa, dan saudara mendengarkan firman Tuhan ini, bertobatlah selagi ada waktu. Bertobatlah sebelum semua dikatakan terlambat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya asap ini bicara tentang penghakiman. Orang-orang yang hidup dalam kejahatan dosa, mereka akan dicampakkan, dibakar di dalam lautan api yang menyala-nyala. Asapnya naik sampai selama-lamanya. Mereka menerima hukuman kekal selama-lamanya. Makanya saudara, kalau kita masih hidup, ini berarti kesempatan dari Tuhan. Gunakan kesempatan ini dengan baik. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ayat 4 dan ayat 5. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, Amin. Haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Amin. Haleluya. Saudara lihat, inilah yang akan kita lakukan di sorga. Memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan adalah tanda-tanda seseorang yang memiliki mental juara, mental pemenang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat Daud. Sebelum dia dipromosikan jadi raja, dia adalah pribadi yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Sehingga apa yang dia lakukan itu, ketika dia memuji menyembah Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan mempromosikan Daud dari seorang yang mengembalakan kambing domba hanya 2-3 ekor. Dipromosikan Tuhan menjadi Raja Israel. Haleluya. Kenapa? Karena dia senang memuji dan menyembah Tuhan Allah Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan saudara dan saya. Ketika kita senang memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan juga senang. Di saat Tuhan senang, Tuhan akan memberkati kita. Di saat kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan akan promosikan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang suka memuji menyembah Tuhan, tadi saya katakan, adalah seorang pemenang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar. Betul, hari-hari ini Tuhan sudah mau datang. Makanya banyak sekali pergumulan, persoalan, tekanan yang dialami oleh semua orang percaya. Karena Tuhan sudah dekat. Tuhan akan datang segera ke dunia ini. Makanya iblis juga bekerja dengan luar biasa menghancurkan iman orang percaya. Tapi kita yang pertama harus kuat dalam iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan goyah sedikit pun. Tetap kuat di dalam Tuhan,
di dalam iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Karena iman percaya kita itu mengandung keselamatan kekal. Haleluya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan hanya karena sesuatu yang sementara. Langit dan bumi ini akan lenyap, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Saudara, tetaplah beriman kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena langit dan bumi ini akan hancur lebur. Tapi iman saudara kepada Kristus Yesus mengantarkan saudara dan saya kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Tetap setia sampai akhir hidup kita. Yang kedua, harus tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, kita harus menjadi pribadi yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Biarlah semua pendengar kuat di dalam iman percaya mereka kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan tetap hidup dalam kasih Tuhan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Biarlah semua pendengar menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dengan menjadi pribadi yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Hamba berdoa berkati semua pendengar, baik di dalam hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan sejati dari Tuhan, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati hidup mereka. Hamba berdoa biarlah berkat dari Tuhan Yesus turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.